Salam dari mimbar tempat ini, shalom. Saya percaya di tahun yang baru kita juga punya semangat yang baru, amin. Amin. Puji Tuhan. Seperti tema kita di tahun 2026, saudara. Berbicara tentang sentuhan hadiratnya. Dan biarlah tema besar di tahun ini kita bisa sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Karena saya percaya saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, di sana ada mujizat. Saat kita masuk di dalam hadirat Tuhan, di sana ada kekuatan, saudara. Saat kita masuk di dalam hadirat Tuhan, saya percaya perkara yang ajaib terjadi bagi setiap kita. Nah, firman Tuhan hari ini di awal minggu di tahun 2026 masih masuk dalam tema yang besar, sentuhan hadiratnya. Kita lihat tema besar kita di awal minggu, sentuhan hadiratnya mengubah hidup. Kita baca sama-sama dengan semangat. 3, 2, 1 ya. Sentuhan hadiratnya mengubah hidup. Dan biarlah di awal tahun ini kita mau masuki di tahun 2026, kita mau untuk kita tinggalkan cara hidup kita yang lama, kita mau tinggalkan apa yang sudah terjadi di tahun 2025. Mungkin hal yang buruk bisa jadi pembelajaran bagi setiap kita yang terus semangat, tetap semangat, tapi biarlah di awal tahun ini kita akan belajar bahwa hidup kita harus terus diubahkan. Sama-sama katakan, hidup saya harus diubah. Ya, hidup kita setiap hari, hari demi hari, kita harus diubah, saudara. Nah, kita akan lihat sebuah kisah dalam kitab Lukas, pasal yang ke-19 ayat yang ke-1 sampai ke-10. Ini kisahnya begitu familiar. Perikopnya adalah Zakeus. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai yang ke-10, yang sudah mendapatkan katakan amin. Haleluya, semangat ya baca Alkitabnya cepat juga ya. Lukas pasal 19, saya akan baca terlebih dahulu di ayat yang pertama. Nanti Bapak Ibu Saudara di ayat yang kedua, keempat, dan keenam kita akan baca secara bergantian. Demikianlah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Silakan saudara. Amin. Ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Amin. Ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Amin. Ayat yang ketujuh. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Amin. Ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Amin. Kita sudah baca dari ayat yang pertama sampai yang ke-10. Pertanyaannya gini saudara, siapakah Zakeus? Tadi kita udah baca, siapakah Zakeus? Kita lihat di ayat yang kedua di sini, siapakah itu Zakeus? Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai.
Jadi Zakeus ini jabatannya tinggi saudara. Seorang kepala. Seorang pemimpin dari pemungut cukai. Pemungut cukai itu bisa diartikan pemungut pajak. Jadi ini kepala bea cukai. Nah, ini memang orang kaya di sini. Dan jelas ya, dan ia seorang yang kaya. Makanya kita harus rajin-rajin berpajak saudara. Supaya siapa yang kaya? Negeri. Siapa yang kaya? Apa? Negara kita sebenarnya biar kaya begitu kan. Nah tapi ini kisahnya beda. Ini kepala bea cukai namanya Zakeus, ia adalah seorang yang kaya. Nah di saat itu Zakeus ini memimpin kota Yeriko. Dia sebagai kepala dari kota Yeriko, jabatannya sebagai pemimpin dari bea cukai. Dan saya cari tahu kenapa Zakeus bisa kaya. Karena di saat zaman itu, kota Yeriko itu adalah sebagai pintu gerbang untuk masuk ke Yerusalem. Jadi kalau dari timur mau kirim-kirim barang, mau masukin barang ke Yerusalem harus dari kota Yeriko. Makanya ini Zakeus kaya. Karena perdagangan di saat zaman itu mau masuk ke Yerusalem atau ke wilayah lainnya, mau ke Yudea harus dari kota Yeriko. Kalau kita gambarkan di Jakarta, contohnya itu kayak di Tanjung Priuk. Nah gitu kan, kita mau masuk keluar barang itu dari Tanjung Priuk. Nah di saat itu Zakeus itu pemimpin tuh di Tanjung Priuk, contohnya begitu. Dia kepalanya, dia punya hak untuk mengambil pajak, dia punya hak untuk menahan atau meneruskan barang itu. Nah kemudian kita lihat mengapa Zakeus disebut orang berdosa. Saat Tuhan berkata, Zakeus segeralah turun sebab aku harus menumpang di rumahmu. Terus kemudian orang-orang di situ bersungut-sungut, ia orang berdosa. Kenapa? Mengapa Zakeus disebut orang berdosa? Saya pelajari yang pertama, di sini kita lihat yang pertama mengapa Zakeus disebut orang berdosa. Yang pertama dilihat bahwa Zakeus ini pengkhianat bangsa. Zakeus mengambil pajak untuk pemerintahan Romawi. Jadi dia ambil pajak dari hasil yang harus disetor kepada Romawi, itu kerjaannya si Zakeus. Makanya Zakeus dilihat nih kok orang Yahudi kok kerjanya sama orang Romawi. Makanya dianggap dia sebagai pengkhianat bangsa. Kemudian yang kedua kita lihat di sini kenapa Zakeus disebut orang berdosa. Yang kedua adalah pemerasan. Mengambil dalam jumlah yang besar untuk memperkaya diri. Contohnya begini, misalkan ini barang pajaknya 50. Tapi Zakeus bilang, kalau mau masukin barang ke dalam, bayar dulu pajaknya. 300. Contoh, ini contoh. Memang berapa banyaknya sih nggak ketahuan gitu loh. Tidak disebut, tapi kurang lebih gambarannya begitu. Zakeus saat itu punya hak. Dan memang di saat zaman itu tidak ditentukan. Yang punya hak untuk menentukan nilai besaran pajak itu adalah Zakeus. Makanya Zakeus dibenci karena dia suka memeras. Nah, kemudian selanjutnya yang kita lihat apa yang membuat Zakeus berubah. Ini yang paling penting. Apa yang membuat Zakeus berubah? Dari cinta uang, dari kejam, tapi bisa berubah. Apa yang menyebabkan, apa yang membuat Zakeus berubah? Dan kita pelajari di awal tahun ini di dalam kitab Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-5 sampai ke-6, lihat di sini saudara. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Zakeus
Bisa nggak nolak? Bisa aja. Lo rumah-rumah gua. Kan contoh misalkan ada, saya boleh nggak ke rumah? Nggak boleh. Boleh nggak? Ya boleh. Ya rumah-rumah saya kan begitu. Zakheus boleh nggak nolak? Boleh aja. Bisa nggak? Bisa aja Zakheus nolak. Aku mau turun, nggak bisa Tuhan lah. Banyak barang, banyak duit di rumah. Belum saya beresin. Di ruang tamu banyak duit. Di sini banyak duit, nggak bisa Tuhan, nanti dulu mau diberesin dulu. Bisa nggak Zakheus tolak? Bisa. Tapi kita lihat di sini, apa yang membuat Zakheus berubah? Di ayat yang ke-6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Yang membuat hidup orang bisa berubah karena menerima Yesus. Sama-sama katakan menerima. Iya. Saat orang menerima Yesus, dia akan alami hidupnya dalam perubahan. Dan pernah nggak Tuhan Yesus ditolak? Pernah. Di kitab Matius pasal yang ke-13, di sini saya akan jelaskan. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-53 sampai 58. Ini sebuah kisah di mana Yesus pulang ke kampung halamannya, yaitu di Nazaret. Dan kemudian mereka sulit menerima Yesus. Seorang yang mereka lihat tumbuh besar di lingkungan mereka bisa menjadi Mesias. Jadi Yesus pulang kampung ke Nazaret, orang-orang pada lihat. Ih, itu bukannya anak tukang kayu. Bukannya ibunya Maria. Bukan saudara-saudaranya itu bareng-bareng sama kita. Kok punya hikmat dari mana? Kok bisa lakukan mujizat? Dapat dari mana? Sehingga mereka tidak percaya. Makanya di dalam kitab Matius pasal 13 ayat yang ke-58 di ayat yang terakhir. Dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Dan kitab Lukas menceritakan kisah yang sama lebih ngeri lagi. Saking orang Nazaret menolak Yesus, Yesus sampai diseret, mau dibuang ke tebing. Yesus pada saat itu nggak buat salah. Cuma mereka tidak menerima aja. Tidak menerima seseorang yang kecilnya tahu mungkin ya. Kecilnya tahu, besarnya seperti apa. Tiba-tiba Tuhan itu. Itu bisa dimengerti. Saya pun bisa memahami gitu. Misalkan contoh gini. Di gereja ada seorang anak bertumbuh ya kan. Kecil lari-larian ya kan. Jemaat pada lihat. Pendeta pada lihat, tiba-tiba jadi pendeta tuh orang. Ada juga gereja susah loh terima, bisa juga. Aduh dulu kecilnya mah gue tahu badung. Terus tiba-tiba dia bisa khotbah gitu. Gue tahu kecilnya lu gitu kan. Itu bisa terjadi, tapi puji Tuhan nih. Kalau di sini jemaat cinta gitu. Sama aku. Sarangeo jemaat jate mah. Iya, tapi di gereja lain ada yang kayak begitu susah. Akhirnya jadi keributan dan sebagainya. Sama juga Yesus kayak gitu saat itu. Bisa dimengerti gitu ya. Dia tahu kecilnya, dia tahu siapa bapaknya, dia tahu siapa mamanya. Tiba-tiba kok ini orang hebat banget nih. Nah itu yang terjadi. Makanya sehingga saat orang menolak Yesus gak terjadi mujizat. Tidak alami perbuatan yang ajaib. Tapi melalui kisah ini kita belajar gini saudara. Bahwa menerima Yesus bukan sebatas nih, saya mau sampaikan gini. Menerima Yesus bukan sebatas sampai dibaptis. Saya mau bilang kalau dibaptis itu memang langkah awal. Itu langkah awal. Tapi setelah dibaptis, masihkah kita menerima Yesus? Masihkah kita tetap mengizinkan Yesus masuk dalam hidup kita? Itu pertanyaannya. Kalau dibaptis saya percaya mungkin semuanya. Tapi yang sampai hari ini masih menerima Yesus, mengizinkan Yesus masuk di dalam hidupnya, mengatur hidupnya, masih enggak. Makanya enggak heran gitu. Kalau orang sudah dibaptis tapi hidupnya enggak berubah. Karena tidak menerima Yesus. Tapi saya percaya saat kita mau menerima Yesus, kita mengizinkan Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Mimpin hidup kamu. Mimpin bagaimana cara kamu berpikir, bagaimana cara kita berkata-kata, bagaimana cara kita bertindak. Kita harus buka hati kita untuk kita menerima Yesus.
Nah, di sini kita akan belajar perubahan saat menerima Yesus. Kita lihat di sini yang pertama, perubahan hidup saat menerima Yesus. Yang pertama dengan semangat kita baca 3, 2, 1 ya. Perubahan tanpa rasa malu. Bilang kanan kiri jangan malu. Bilang lagi yang penting jangan malu-maluin. Iya. Perubahan tanpa rasa apa? Rasa malu. Yang penting jangan. Iya. Emang khotbah di sini paling mantap gitu. Udah tahu gitu ya. Iya. Perubahan tanpa rasa malu. Nah, kita lihat di sini ya. Dalam kitab Lukas pasal 19 ayat yang ke-7. Ini perkataan dari semua orang itu. Setelah Yesus berkata, "Zakeus, segeralah turun. Sebab aku harus menumpang di rumahmu." Nah, muncullah nih di ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu apa? Bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Bukan di dalam hati ngomongnya. Tapi langsung berkata. Coba kalau di posisi saat itu sedih gak Zakeus? Pasti. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Mungkin saat itu Zakeus ngerasa takut gak? Mungkin menurut saya takut. Takut Tuhan Yesus gak jadi gitu kan. Wih, Tuhan Yesus mau singgah di rumah bos mafia. Ih, janganlah. Mungkin itu menjadi ketakutan Zakeus. Zakeus bisa jadi rendah diri gak bisa. Malu pasti malu. Karena kejahatannya orang-orang situ bersungut-sungut. Ini pada julid nih orang-orang di situ. Iya. Wah, tuh lihat tuh, sok-sokan ke gereja. Model kayak gitu contohnya kalau di gereja begitu. Kalau di gereja sini mah gak ada. Tuh lihat tuh, ngomongnya di gereja mah baik. Coba kalau di rumah gua tetangganya sendiri, jam 3 pagi gua denger, baik. Gua tahu. Tuh kadang-kadang gitu loh kekristenan. Kadang-kadang gitu. Orang mau bertobat bukannya ditolong. Bukannya didukung. Nah ini modelnya kayak begini nih. Bersungut-sungut ia menumpang di rumah orang berdosa. Coba kalau misalkan Zakeus adanya di sini. Hai Zakeus, Tuhan bilang, aku akan menumpang di rumah. Pasti kan kita support semua kan. Iya Tuhan biar dia berubah. Ngayal aja begitu kan. Kita enggak apa-apa. Biar dia bertobat. Ya so baik lo. Ya. Tapi ini kejadiannya beda saudara. Kejadiannya beda. Bukan didukung. Bukan disupport tapi malah dijatuhkan. Makanya di slide selanjutnya saya tulis gini. Kita belajar dari kitab Lukas pasal 19 ayat yang ke-7. Kita lihat di sini yang kita bisa pelajari bahwa jangan takut datang kepada Tuhan. Dan merasa malu. Jangan takut kita datang kepada Tuhan. Kadangkala orang Kristen diajak ke gereja karena ada dosa lamanya, dia takut datang sama Tuhan. Kadangkala orang Kristen mau mulai doa lagi, dia takut karena dia malu sama dosanya. Aduh dulu gue jahat banget. Dulu pernah melakukan ini itu, dosa ini itu. Semua dosa dia udah ambil semua. Sehingga dia ngerasa malu datang kepada Tuhan. Tapi di sini belajar saudara. Kita belajar bahwa kita jangan takut datang kepada Tuhan. Jadi saat kita merasa bahwa diri kita nggak pantas, kita merasa bahwa diri kita udah penuh dengan dosa, penuh dengan hal yang kotor, tapi saya mau bilang, Tuhan selalu menunggu kita kok. Sama seperti Zakeus. Bukan Zakeus yang minta Tuhan untuk ke rumahnya, tapi Tuhan yang minta. Bedanya Tuhan kita gitu. Tuhan selalu menunggu kita untuk hidup dalam pertobatan. Dan jangan pernah lagi kita merasa malu itu seperti kita malah menolak untuk kita datang ke gereja. Untuk kita datang kepada Tuhan. Tapi justru saat kita sadar bahwa hidup kita gak benar, bahwa hidup kita butuh Tuhan, hidup kita butuh yang namanya pertobatan, kita mau belajar. Kita mau usahakan, kita mau upayakan.
Sejatuh apapun masa lalumu seperti apa, saya mau sampaikan. Tuhan tunggu saudara untuk datang kepada Tuhan. Karena dalam kisah ini saya mau sampaikan gini, gak semua orang kalau mau bertobat saudara didukung. Belum tentu saat saudara bertobat saudara didukung. Kemungkinannya ada dua. Yang pertama adalah saudara tetap harus nemenin orang itu. Hidup dalam dosa, nggak ada lu nggak seru maboknya, nggak ada yang lucu. Kalau lu kan kalau mabok rese, lu di sini aja udah. Ya perjamuan. Tapi Sabtunya nongkrong bro, iya kan? Kadang gitu. Yang kedua kemungkinannya ada orang nggak mau kita bertobat, yang kedua cuma maunya ngomongin kita doang. Gak semua orang dukung, tapi biarlah kita lihat di sini bahwa kita mau datang kepada Tuhan tanpa rasa takut. Mungkin pelanggaran apa sih yang pernah terjadi di tahun lalu, di 2026? Pelanggaran apa yang pernah saudara lakukan? Jangan takut saudara. Jangan merasa malu sehingga saudara menolak Tuhan, tidak menerima Tuhan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita belajar di sini, perubahan hidup saat menerima Yesus. Yang kedua kita baca sama-sama, 3, 2, 1 ya. Perubahan 180 derajat. Jadi kalau dulunya gak bener, dulu suka marah-marah, 180 derajat balik saudara. Kalau ketemu orang kalau dulu baru diinjak aja, baru diinjak. Gak diinjak baru matanya ngeliatin mata kita aja udah emosi. Tapi 180 derajat kita diinjak. Diinjak. Enggak apa-apa. Oh haleluya. Kalau dulu semua binatang keluar dari mulut. Kalau dulu. Tapi sekarang di 2026 Jemaat GB Jate. Ada mobil kenceng. Nyiprat tuh. Apa yang keluar bu? Jangan tepuk tangan, jawab. Jawab, ayo pak, naik motor, mobil, zwing gitu, basah, apa, keluarnya apa? Apa? 2026, haleluya, diberkati kau, hati-hati kau di jalan. Ya kan, itu namanya berubah. Itu perubahan 180 derajat, yang tadinya maki-maki, sekarang gak kita doain dia. Itu namanya perubahan. Nah kita lihat di sini, sebuah kisah, di dalam kitab Lukas, kita lihat ayat di sini. Lukas pasal 19 ayat yang ke-8. Yang tadinya Zakheus cinta uang, kemudian setelah menerima Yesus sebagai Tuhannya, kita lihat di sini. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Yang tadinya cinta uang berubah saudara. Yang tadinya kejam, gak mikirin orang, berubah. Ini Zakheus gini. Saya percaya, makanya di dalam Yesus tidak ada yang tidak bisa berubah. Sekali lagi, di dalam Yesus tidak ada yang tidak bisa berubah. Saya sih mulutnya aja loh Pak Pendeta jahat, tapi justru hati saya. Saya memang kalau ngomong pedes bener, tapi hati saya. Hati lu kenapa sih sebenarnya? Ya kan? Kadang-kadang kan gitu. Kita membela diri kita gak bisa berubah. Gak bisa. Tapi saya percaya dalam Yesus tidak ada yang tidak bisa berubah. Zakheus loh. Saat dia menerima Yesus, saya percaya pasti itu ada jamahan hadirat Tuhan. Sehingga Zakheus berubah. Dia menerima Yesus dengan sukacita. Tadi kita udah baca. Saya gak bisa romantis-romantis sama istri. Saya dari dulu kaku. Emang kenapa uratnya kenceng?
Dulu aja lu pacaran aja lu. Udah 30 tahun nikah aja. Iya kan? Saya entah uratnya kencang apa putus tuh Pak. Iya kan? Saya kaku gitu sama istri, nggak bisa tuh saya ngeliat kayak romantis begitu. Nggak bisa. Tapi saya mau sampaikan nih Pak. Ini anak muda nih nyampein nih, nggak apa-apa ya. Boleh nggak? Nggak boleh nggak apa-apa. Paling nanti aku share di sosmed aja. Ya. Saya bilang gini, mungkin biasanya ulang tahun boro-boro diucapin. Boro-boro gitu kan. Tapi tahun ini Pak, mumpung nih masih awal tahun. Apakah sudah ada yang ulang tahun? Ah cakep nih, bagus nih. Cakep nih ya kan. Nah ini kesempatannya nih Pak. Kalau biasanya ulang tahun gak pernah diucapin. Kali ini beliin kue. Aduh saya gak ngerti Pak, beli kue begitu gak ngerti. Ya udah, nih saya pandu ya, pergi ke pasar. Beli kue apa kek, mau kue cucur kek, kue ape kek, kue talem kek. Yang penting kue aja. Yang penting kue, gak apa-apa. Gini Bu, biasanya tahun lalu gak diucapin, tahun ini gak apa-apa. Ini mah meskipun kue pukis yang datang. Gak apa-apa Pak, usaha dikit deh pakai lilin. Di warung ada lilin, gak apa-apa yang gede juga yang putih. Yang penting jangan lilin sembayang yang gede yang merah. Itu repot bawanya, itu repot. Itu istri sampai ulang tahun depan juga gak mati tuh lilin. Gak usah, pakai lilin aja mati lampu. Kan apalagi di rumah ada, udah budget makin menurun. Gak apa-apa, kue pukis taruh tuh lilin. Malam-malam, sayang. Istrimu pasti merinding gitu. Seumur umur 30 tahun gue nikah gak ada yang manggil gue sayang. Ini tahun 2026 ada apa nih? Kan gitu. Ternyata suaminya, istri pakai baju tidur, suaminya pakai jas. Di rumah kejadiannya bos. Happy birthday begitu. Memang gak ada yang gak bisa berubah. Nanti kita akan lihat, gak ada yang gak bisa berubah. Tapi kita mau belajar saudara, kita mau belajar untuk kita mau diubah. Saya percaya saat kita menerima Yesus, Roh Kudus pasti pimpin saudara. Roh Kudus pasti ajarkan saudara, Pak begini Pak, Bu begini Bu, itu Roh Kudus. Saat kita menerima Yesus, dia akan mengajarkan kita. Tapi gimana bisa berubah kalau kita keraskan hati? Makanya gak bisa. Yang pertama kalau saudara mau hidupnya diubahkan oleh Tuhan, saudara harus terima. Harus terima. Harus buka hati, terima. Mau dibentuk, mau diajar, mau dipimpin, mau dibimbing, harus gitu. Kalau kita keraskan hati kita kaku gitu ya. Kita melawan, kita menolak, kita gak akan bisa berubah. Gak akan bisa. Gak akan bisa berubah. Jadi gimana cara bisa berubah? Lemesin aja Pak. Lemesin aja. Terserah Tuhan. Harus kayak begitu. Jangan dikakuin gitu loh. Kalau misalkan Roh Kudus ajarin. Tanya istrimu, belajar tanya. Nah di sini kita akan lihat kunci. Dan kita lihat bahwa pertobatan adalah sebuah langkah berani saudara. Pertobatan, perubahan adalah langkah berani. Di sini yang pertama saya catat, yang terakhir saudara ini ya. Bahwa pertobatan adalah langkah berani, yang pertama adalah berani bertindak. Saudara mengaku bahwa hidupnya udah diubah oleh Tuhan, yang pertama ini, berani bertindak. Kita lihat di sini. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, bukan cuma Zakheus minta dibaptis, tapi dia memberikan sebuah buah pertobatan. Ini kita lihat. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Makanya saya percaya gini. Orang yang diubahkan oleh Tuhan, dia berani untuk bertindak. Berani untuk apa? Bertindak. Misalkan contoh nih ya saudara ya. Istri lagi capek di rumah ya kan. Istri capek nih di rumah. Aduh aku capek nih, jangan dibalas Pak, aku lebih capek. Udah kerja dari pagi sampai malam. Diomelin orang, dimaki-maki orang. Kamu bilang kamu di rumah kamu capek.
Aku lebih capek. Jangan Pak, jangan. Kalau istri bilang capek, kenapa Ma? Gitu. Capek ya? Iya. Siapa yang nanya? Jangan begitu. Itu lu ribut lagi kalau begitu. Ini kenapa sih keluarga jadi pada ngajak ribut mulu deh tadi? Nanya, kenapa capek? Ya kan? Sini papa pijitin. Begitu Pak. Istri capek ngurus rumah, nyuci, ngepel, masak. Istri bilang capek, pijitin Pak, pijitin. Awas nih ya, ini tahun baru nih. Istri capek diapain Pak? Tuh kan pada nggak mau ngomong nih. Masalahnya susah Pak Pendeta, kalau saya udah ngomong pasti nanti ditagih. Ya kan lupa firman kan, Pendeta Charlie kan bilang kan. Gimana Pak, kalau istri capek, dipijitin, pijitin. Mana yang pegel sayang kayak gitu. Harus berani. Saya nggak pernah 20 tahun menikah begitu. Nah makanya saya bilang, orang yang berubah di dalam Tuhan harus berani bertindak. Nggak apa-apa pijitan yang nggak enak juga Bu. Tahan aja dikit. Tahan aja. Ya kan? Itu pasti Roh Kudus akan mengajarkan demikian. Misalkan suami pulang kerja, jangan suami baru buka pintu ditanyain duit Bu. Baru buka pintu Bu. Uang mana, uang mana, uang mana. Jangan dong. Itu suamimu sampai rumah, baru taruh motor mau naruh tas, ditanyain uang dia ambil lagi tasnya naik motor dia. Balik lagi dia ke kantor. Jangan. Nah kadang-kadang begini perlu gitu firman Tuhan dikasih tahu, dikasih contoh, jangan. Suami datang, capek ya Pak, gitu kan. Mau mam enggak? Gitu Bu. Suamimu langsung mau, ya kan. Iya, ditanya, geli juga ya suami gue ya. Dimanjain dikit berubah gitu ya. Kayak gitu, jangan langsung ditanyain duit. Capek ya Pak, mau makan enggak? Kayak gitu. Mana kakinya pegel, pijitin. Makasih ya. Bener gak Bu? Ini keluarga sih pada kaku semua ya. Saya tiap hari lo ngeliat Bapak Ibu Gembala sip-sipan lo main pijit-pijitan. Iya, sip-sipan jam 1, jam 2, jam 3. Hari ini siapa yang mijit begitu? Iya, sampai bosan saya ngeliat. Tadinya saya mau buka di rumah tempat pijit. Ya kan? Tapi belajar gitu. Kita belajar. Pasti Roh Kudus akan pimpin, akan bimbing, akan tuntun saudara. Roh Kudus akan berbicara gitu. Pijitin suamimu, pijitin Bu. Pak tiduran Pak. Ya kan? Suami udah seneng kan suruh tiduran kan. Jangan-jangan digolok lagi leher gua. Nggak bawa duit habisnya kan gitu. Enggak. Mama pijitin kayak gitu. Amin Bu. Lu bapak-bapak sih yang jawab. Amin Bu. Amin dong. Ada istrinya nggak amin Pak. Biar kita paksa dia amin di sini kan. Nah itu dia. Kita harus berani untuk bertindak. Orang yang diubahkan oleh Tuhan mungkin gak biasa gitu. Bilang sayang sama anak. Gak biasa gitu saya bilang sayang sama istri, sama anak. Tapi firman Tuhan ajarin loh. Di dalam Tuhan tidak ada yang bisa tidak berubah. Dan yang terakhir di sini kita lihat saudara. Pertobatan adalah langkah berani, yang kedua adalah berani mengakui kesalahan. Ini menjadi sebuah hal yang penting juga. Selain di dalam perubahan berani untuk bertindak, harus juga berani untuk mengakui kesalahan. Seperti Zakeus. Zakeus berkata, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas. Zakeus terbuka. Zakeus berani berkata kepada Tuhan, ada sesuatu yang kuperas. Ada satu yang aku lakukan. Maka saya percaya orang yang mau berubah, selain dia berani untuk bertindak, dia berani juga untuk mengakui kesalahan. Ini menjadi sebuah
hal yang tidak kalah penting dalam hidup kita. Kadangkala kita tidak berani jujur. Kita tidak berani yang namanya mengakui kesalahan. Tapi biarlah di tahun 2026 ini saudara, kita mau hidup di dalam perubahan. Mungkin dulu pemarah, mungkin dulu yang gak romantis gitu ya. Mungkin dulu jarang bilang sayang, bilang istri cantik, bilang suami bangga gitu ya. Aku bangga sama papa, mungkin gak pernah gitu. Aku bangga punya istri seperti kamu, mungkin gak pernah gitu disampaikan. Tapi biarlah kita belajar bahwa di dalam Tuhan pasti kita bisa berubah. Salah satunya adalah berani mengakui kesalahan. Satu hal yang kita harus belajar misalkan di dalam pekerjaan, misalkan dalam perusahaan, kita pernah buat salah, terus gak ketahuan. Bukan puji Tuhan, bukan. Buat salah, tapi gak ketahuan. Tapi mungkin itu kita mau belajar untuk kita mengakui kesalahan kita. Saya pernah kok melakukan kesalahan. Saya pernah kok buat salah. Saya datang sama pimpinan, Pak, maaf ya Pak, saya begini. Saya akui kesalahan, memang tidak diketahui. Tapi kita mau berani mengakui kesalahan. Maaf ya, tadi aku marah sampai banting barang. Harus akui Pak. Meskipun kepala keluarga ya, laki-laki memang kadang-kadang gengsinya sih. Bener gak Bu? Enggak ya? Suami kita di sini baik-baik semua ya? Iya. Meskipun kepala keluarga jangan sungkan gitu. Kalau salah maaf ya Ma. Orang istri juga jangan keraskan hati karena ada statement wanita selalu benar gitu ya. Jangan keraskan hati juga, kalau salah ya salah gitu loh. Maaf ya Pak, uang bulanan habis, akui aja. Padahal baru dikasih 3 hari. Tapi akuin yang namanya kesalahan. Kemudian kesimpulannya yang terakhir gini saudara. Kesimpulan firman Tuhan pada minggu yang pertama gini. Tahun baru bukan hanya tambah apa? Sekali lagi nih. Tahun baru bukan hanya tambah tua, tapi harus tambah benar. Bilang kanan kiri harus tambah benar. Iya. Hidup tua itu udah pasti saudara, udah pasti. Udah pasti. Tapi Tuhan yang harus kita ingat bahwa hidup kita juga harus tambah benar saudara. Dulu suka buat curang, sekarang jujur. Dulu suka marah-marah sama istri, tahun ini udah enggak. Dulu suka marah-marah sama suami ngomong dikit dibentak sama istri. Suami ngomong dikit dilawan sama istri, sekarang berubah. Makanya bukan hanya tambah tua dalam kekristenan, harus tambah benar. Jangan makin tua makin ngaco. Ya, nah kita lihat nih ya dalam kitab Korintus. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, ya kan? Makin lama kan kulit kita makin merosot, betul? Ya itu lahiria maksudnya. Ya coba kalau Alkitab tulis kulit kita makin merosot kan lucu saudara. Manusia lahiria kita makin merosot, ya kan? Jidat kerut makin banyak ya kan, pipi makin turun ya kan, gigi makin hilang ya kan. Nah itu maksudnya merosot begitu saudara, longsor lah gitu ya. Namun manusia batinia, nah manusia rohani kita, kerohanian kita yang dibaharui dari sehari ke sehari. Demikianlah firman Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua.